Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hadis ini sering kita dengar dan sering dibacakan oleh para ustaz ataupun para dai. Jadi tentang masalah halal wal haram. Jadi di mana hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul anna al-halal bayyin wa anna al-harama bayyin wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'rifuhunna katsirun minan nas. Ila akhir hadis. Sesungguhnya halal itu jelas dan sesungguhnya haram itu pun jelas. Dan di antara halal wal haram itu dinamakan adalah perkara syubhat. Adalah perkara yang tidak jelas kehalalannya dan tidak jelas keharamannya, dinamakan perkara syubhat. La ya'rifuhunna katsirun minan nas. Banyak sekali manusia yang tidak mengetahui perkara syubhat tersebut. Faman ittaqa asy-syubhat istabra'a li dinihi wa 'irdihi. Jadi barang siapa yang menjaga dirinya daripada perkara syubhat, maka niscaya akan selamat agamanya dan selamat kehormatannya, terpelihara agamanya dan terpelihara kehormatannya. Maka oleh karena demikian, ketika saat kita melihat perkara yang tidak jelas halal dan haramnya, maka di sini dijelaskan oleh Syekh Abdul Somad Al-Albani, dijelaskan di dalam kitabnya Syairul Sedikit, bahwasanya orang yang meninggalkan perkara syubhat itu tergolong kepada orang yang wara. Orang wara. Tingkatan orang wara itu ada 4 tingkatan. Ada 4 tingkatan orang yang masuk ke dalam golongan orang yang wara. Tingkatan pertama adalah al-adil. Orang yang adil tersebut artinya dia hanya meninggalkan suatu perkara yang jelas keharamannya dan melakukan perkara yang jelas dihalalkan. Kalau yang haram ditinggalkan, yang halal dikerjakan. Kemudian itu saja yang diperhatikan. Kalau memang jelas hukumnya haram, maka ditinggalkan. Tapi yang tidak jelas halal wal haramnya, maka dia masih mengerjakan. Jadi perkara syubhat itu masih dilakukan. Tetapi kalau perkara yang jelas keharamannya, ataupun ada perkara yang memang ada fatwa para ulama jelas kepada keharamannya, maka itu ditinggalkan. Itu pertama orang yang adil dan termasuk ahli syariat, itulah yang dilakukannya. Jadi kalau seandainya ada sesuatu yang tidak jelas, memang tidak ada dalil ke sana apakah haram ataupun halal, maka mereka berpegang, kalau yang kata Imam Syafi'i, berpegang kepada halalnya. Kemudian tingkatan martabat yang kedua ahli wara itu adalah tingkatan shalihin, tingkatan orang-orang yang salih. Jadi orang yang salih tersebut dia bukan hanya meninggalkan yang sudah jelas halal, yang sudah jelas haramnya, tapi perkara yang dimana itu adalah dapat meragukannya, itu ditinggalkan. Jadi ketika dihadapkan dengan sesuatu yang tidak jelas apakah haram ataupun halal, tapi membuat dia ragu, maka ditinggalkan. Jadi tidak dimakan makanan tersebut kalau itu makanan, ataupun binatang tersebut tidak akan disembelih ataupun tidak akan dijadikan makanan yang bisa binatang yang bisa dimakan dan disembelih. Kenapa? Karena tidak jelas halal dan haramnya. Kemudian timbul keraguan. Ada timbul keraguan, misalnya ibu ke pasar kemudian kan banyak yang jual ayam potong. Kemudian timbul keraguan. Sedangkan ayam ini tidak ada satu kejelasan apakah halal ataupun haram, cara penyembelihannya.
Bisa saja ayam mati disembelih. Ayam sudah mati disembelih, berarti kan makan bangkai. Kita tidak tahu pasti apakah benar itu bangkai ataupun bukan. Tapi timbul keraguan bagi orang yang salih, ya itu ditinggalkan. Padahal perkara tersebut itu adalah perkara yang syubhat, yang tidak jelas halalnya. Kalau ayam jelas halal, tetapi ketika dipotong kita timbul kecurigaan, timbul satu keraguan, apakah ini ayam benar penyembelihannya atau tidak. Takut-takutnya nanti tidak benar penyembelihannya, tidak sesuai dengan syariat, maka haram bagi kita. Cuma hari ini tidak jelas apakah halal atau haram, ataupun benarkah dia penyembelihannya benar ataupun tidak. Tidak ada satu dalil yang menunjukkan kepada benar ataupun tidaknya. Tapi timbul keraguan, maka bagi orang yang salih ini ditinggalkan. Nah, ditinggalkan. Jadi mereka akan mengarah kepada tempat yang menurut mereka ya yakin. Yang ketiga, tingkatan wara tersebut, wara itu tingkatan muttaqin, orang yang bertakwa. Nah, tingkatan ini sudah jelas itu suatu yang halal. Misalnya contoh untuk mendekatkan pemahaman pada tingkatan ini. Jadi kalau ada seseorang yang beli misalnya kita katakanlah anggur, beli dia anggur. Nah, jadi ada seorang misalnya beli anggur 5 kilo, saya beli anggur 5 kilo. Jadi sudah ditimbang oleh si penjual 5 kilo, pas 5 kilo. Saya sebagai pembeli, kalau tingkatan warak saya itu tingkatan muttaqin, maka saya kurangi itu. Saya kurangi sekitar beberapa biji, saya kurangi. Berarti kan otomatis berkurang timbangannya. Tetapi tetap saya hitung sebagai saya pembeli, tetap saya hitung adalah 5 kilo. Takut-takutnya timbangannya itu kurang benar. Tapi bukan khawatir si penjual tersebut, saya sebagai pembeli yang khawatirnya. Jadi yang posisi tingkatan muttaqinnya misalnya si pembeli. Jadi sedangkan tingkatan si penjual itu biasa. Sedangkan kita yang sebagai tingkatan wara' yang muttaqin, maka jika kita pada posisi pembeli, maka ketika kita beli barang ataupun beli kuah tersebut sudah ditimbang dengan timbangan pas 5 kilo, kita kurangi sendiri. Saya sebagai pembeli, tapi tetap saya hitung itu 5 kilo. Harga 5 kilo misalnya 250.000, tetap yang saya kasih uang kepada penjual di bawah 250.000. Kalau berbicara masalah tidak yakin itu kehalalan dan haramannya, memang sudah tidak dilakukan lagi. Tapi ini sudah jelas halal, dan kalau seandainya kita beli 5 kilo tersebut tanpa kita kurangi, itu halal bagi kita. Memang tidak ada dalil yang mengharamkannya, memang halal jelas. Karena kenapa? Yang menimbang pun si penjual tersebut, kemudian kita menyaksikan sendiri. Tetapi karena khawatir kita takut timbangannya itu tidak benar, akhirnya ataupun rusak, kita kurangi. Kita sebagai pembeli, kita yang mengurangi. Sebenarnya yang mengurangi seharusnya kan penjual, tapi karena kita pembeli pada tingkatan waraknya muttaqin, maka kitalah yang mengurangi tersebut. Kemudian kalau seandainya si warak muttaqin ini sebagai penjual, ini posisinya balik lagi penjual. Saya misalnya jual beras, sudah saya timbang beras tersebut jelas 1 kilo, jelas pas 1 kilo. Tapi tidak pernah mau saya adalah pas 1 kilo, tapi tetap saya lebihkan 1 kilo 1 on ataupun 1 kilo 2 on. Takutnya timbangan ini rusak atau apa. Ketika saya jadi pembeli, saya selalu membeli dengan mengurangi timbangan. Artinya sekurangnya saya berikan lagi kepada penjual tersebut. Saya dihitung 5 kilo, tapi saya kurang sendiri, adalah jadi 4 kilo 8. Jadi itu dikatakan si muttaqin. Jadi supaya memang benar-benar bersih, halal, thayyiban, mubarakan. Seperti ini. Ketika dia sebagai penjual, maka akan selalu menjual dengan timbangan yang lebih. Inilah cara si orang-orang yang tingkatan muttaqin. Kemudian yang keempat, ada tingkatan orang itu tingkatan siddiqin. Ini tingkatan sedikit, ini tingkatan paling tinggi ini. Paling tinggi ini orang seperti ini, apapun yang dilakukan itu tetap harus ada unsur ibadah. Dan kemudian dia tidak pernah khawatir kalau seandainya ada orang yang
beli ibaratnya lah timbang saja sendiri. Jadi di mana memang yang diperhatikan oleh orang yang sedikit ini memang adalah perkara-perkara yang jelas nyata halal dan mubah. Jadi memang tingkatan paling tinggi ini jadi di atas tadi mutakin tadi, kalau orang mutakin mengurangi, kalau ini lebih daripada itu. Jadi ibaratnya dia juga ada kadang-kadang bersedekah di dalamnya. Nah, jadi sudah kadang-kadang kalau bisa dibilang kalau kita lihat sistem penjualan sistem DPIN ini kayaknya kalau dengan ilmu perekonomian tetap rugi, ukuran rugi. Tapi mereka untuk ada orang misalnya saya beli di warung Padang 100 bungkus itu 12.000. Maka tapi saya jual untuk orang-orang tertentu, orang-orang di luar saya jual 8.000. Secara hukum ekonomi itu kita rugi. Tetapi secara ilmu syariat itu kita karena ingin bersedekah, maka kita untung secara ilmu syariat. Di dunia ya boleh kita katakan kita secara ilmu duniawi kita rugi, tapi secara ilmu syariat kita untung. Kita beli dari warung Padang 12.000, kemudian kadang-kadang kita jual, kita buka warung, kita jual ke orang-orang yang tidak mampu dengan harga-harga yang murah. Apa harga 5.000 satu bungkus, 7.000 satu bungkus. Jadi kalau mereka ke warung Padang 12.000, secara hukum ekonomi saya rugi. Tapi sebenarnya adalah kita termasuk orang yang beruntung. Kenapa? Di balik kita membantu orang kemudian ada sedekah di dalamnya. Nah, jadi inilah perkara syubhat. Karena kenapa perlu kita perhatikan perkara syubhat tersebut? Seperti dikatakan tadi dalam hadis, "Faman ittaqa syubhat istabra'a lidinihi wa 'irdihi." Jadi supaya selamat agama kita, supaya agama yang hari ini pada kita adalah melekat dengan baik, kita sebagai adalah penganut agama yang baik, supaya tidak abu-abu agama kita, dan supaya adalah menjaga marwah kita, menjaga wibawa kita. Maka kalau orang-orang yang sering tidak menjaga dirinya daripada syubhat, kadang-kadang bisa menjatuhkan kehormatannya. Jadi waman waqa'a fil syubhat waqa'a fil haram. Jadi siapa saja yang sering bergemuruhan ataupun sering melakukan dan tidak mau memperhatikan sedikit pun itu perkara syubhat, langsung asal yang tidak jelas, asal halal sedikit langsung diambil saja. Tapi tidak mau menghindari sedikit pun daripada perkara syubhat, asal yang tidak halal wal haram langsung aja dijamuknya. Maka orang seperti ini akan jatuh kepada yang haram.